Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, menjernihkan pikiran, dan melapangkan hati kita. Kalau kita melihat dunia hari ini, rasanya hidup ini berjalan cepat sekali. Setiap hari kita diserbu oleh informasi, oleh tren baru, oleh tontonan-tontonan yang memukau, atau bahkan kejutan-kejutan sosial yang sering kali membuat dada kita sesak. Kita hidup di era media sosial, di mana yang aneh dipamerkan dan yang biasa-biasa saja disembunyikan. Dampaknya apa ke jiwa kita? Jiwa kita menjadi lelah karena kita seringkali terjebak dalam dua penyakit mental yang oleh para leluhur kita sudah diingatkan sejak ratusan tahun lalu, yaitu gumunan dan kagetan. Falsafah Jawa mengatakan, ojo gumunan, jangan mudah heran, jangan mudah silau. Mengapa manusia modern itu mudah gumunan? Karena kita sering melihat sesuatu hanya di permukaannya saja. Kita melihat orang sukses, kita heran dan silau. Kita melihat kekayaan yang melimpah, kita takjub sampai minder. Kita melihat teknologi yang canggih, kita merasa kerdil. Gumunan itu adalah tanda bahwa cara berpikir kita belum sampai ke kedalaman. Kita baru melihat apanya, belum melihat mengapanya dan bagaimananya. Ketika Anda silau oleh sebuah hasil, Anda lupa bahwa di balik setiap hasil dan proses ada keringat, ada air mata, dan ada ketetapan Tuhan yang bekerja. Dalam kacamata filsafat, kalau kita mudah gumunan, mental kita akan labil. Kita akan mudah ikut arus. Ada tren ini kita ikut. Ada gaya hidup ini kita ikut. Akhirnya kita kehilangan diri kita sendiri. Kita mendikte kebahagiaan kita berdasarkan apa yang membuat orang lain silau. Padahal dunia ini fana. Apa yang hari ini terlihat luar biasa, besok pagi sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Maka ojo gumunan, biasa saja melihat dunia itu. Penyakit yang kedua adalah kagetan. Maka nasihatnya, ojo kagetan, jangan mudah terkejut, jangan mudah kaget. Hari ini kita menyaksikan orang begitu mudah kaget. Ada perbedaan pendapat sedikit, kaget lalu marah. Ada perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan standar kita, kaget lalu mencaci. Ada perubahan zaman, kaget lalu bingung dan menyalahkan keadaan. Orang yang mudah kaget itu mencerminkan bahwa ruang di dalam hatinya itu terlalu sempit. Perspektifnya kurang luas. Dia mengira dunia ini hanya sebesar tempurung kepalanya sendiri. Begitu ada realitas yang jalannya berbeda dengan maunya dia langsung shock, langsung kaget. Padahal sunatullah dari hidup ini adalah perubahan dan keberagaman. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, dunia ini isinya memang macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hitam, ada yang putih. Kalau kita paham hakikat ini, kita tidak akan mudah kaget. Ketika ada orang berbuat buruk, kita tidak kaget, tapi kita mendoakan atau memperbaiki. Ketika ada ujian hidup datang tiba-tiba, kita tidak kaget sampai putus asa. Karena kita tahu dunia ini memang tempatnya ujian, bukan surga.
Lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa mencapai makom ojo gumunan dan ojo kagetan ini? Kuncinya ada dua, eling dan jembar. Pertama, eling, sadar, selalu sadar akan hakikat kehidupan. Sadar bahwa semua yang ada di dunia ini ada masanya, ada batasnya, dan ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita eling bahwa dunia ini panggung sandiwara, kita tidak akan gumunan oleh kemewahannya dan tidak akan kagetan oleh konfliknya. Kedua, jembar atau luas. Luaskan ruang hatimu, luaskan wawasanmu, belajarlah untuk memahami, bukan hanya menghakimi. Orang yang luas hatinya dan luas ilmunya, dia seperti samudra. Samudra itu mau dilempari sampah, mau dimasuki air sungai yang kotor, dia tidak akan berubah rasa, dia tetap luas, tenang, dan dalam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bawa pulang nasihat ini ke dalam ruang privat diri kita masing-masing. Mulai hari ini, mari belajar menata hati. Kalau melihat sesuatu yang hebat di dunia ini, katakan pada diri sendiri, Alhamdulillah, ini kehendak Allah, tapi ini bukan segalanya. Selesai. Kita tidak akan gumunan. Dan kalau melihat sesuatu yang aneh, yang mengecewakan, atau perubahan yang mendadak, katakan pada diri sendiri, ya memang begitulah dinamika hidup. Selesai. Kita tidak akan kagetan. Dengan begitu, jiwa kita akan tenang. Orang yang tenang hidupnya adalah orang yang merdeka. Dia tidak bisa disetir oleh keadaan di luar dirinya, karena dia punya kendali penuh atas ruang di dalam hatinya. Semoga Allah senantiasa menganugerahi kita hati yang luas, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tenang. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.